Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Edisi kali ini masih seperti yang sebelumnya, yaitu masih di rumah aja. Mimi Zil masih menemani kalian semua nih. Yang pastinya jangan lupa ya, nanti subscribe video Mimi Zil. Kemudian aku tunggu ya like dan komen dari kalian semua. Dan kali ini Mimi Zil itu tidak akan ada acara makan-makan. Yang pastinya di sini aku mau ngasih tips-tips dan info. Pastinya boleh kalian lakukan semua di rumah. Terutama ini untuk ibu-ibu ya, tapi untuk bapak-bapak atau buat para bujang, para mojang yang di luar sana yang sedang menyaksikan juga nggak apa-apa, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Siapa tahu nanti bisa membantu ibunya di rumah. Nah, kali ini karena berkaitan dengan kita yang saat ini masih social distancing atau physical distancing di rumah aja, pastinya dong kita itu sebagai ibu-ibu harus mempersiapkan makanan apa saja yang harus disajikan di rumah, betul nggak? Nah, yang pastinya udah kerasa banget dong sebagai ibu-ibu itu makanan hari ini apa ya, makanan besok apa ya, yang pastinya itu harus cukup merata dimakan oleh satu rumah ya kan. Kemudian ketika misalnya kita baru belanja keluar rumah dan kita bawa lagi ke dalam rumah, nah kondisi seperti saat ini kan itu mesti semuanya harus serba steril dari segi plastik dan segala macam. Agar masuk ke kulkas lebih steril, higienis dan bersih, yang pastinya itu harus dibuka dulu, dirapihkan, dan kita harus membersihkannya seperti itu kan, supaya nanti makanan ketika diolah dan disajikan oleh orang rumah itu bersih dari berbagai virus. Oke, Mimi Zil langsung kasih infonya, mudah-mudahan ini berkenan ya, bisa dipraktikkan di rumah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kali ini sudah tersedia berbagai makanan yang sudah ada di depan kalian semua. Ini sebetulnya simpel karena tadi pagi aku sempat belanja ya, yang untuk 1 minggu ke depan lah ya, kurang lebih aku udah siapin buat orang rumah. Karena aku cuman sedikit aja di rumah, nggak terlalu banyak. Jadi aku tuh udah siapin di sini, dan ada salah satunya yaitu sayur bayam. Nah, seperti ini nih Mom, sayur bayam itu harus dicuci dulu. Kita petik-petik daunnya, kemudian kita bersihkan, cuci dan masukkan ke dalam wadah. Ini aku pakai wadah Tupperware. Seperti ini ya daun-daun bayamnya. Nah, ini tuh segar banget kan? Oke, kemudian yang kedua, ini adalah bahan-bahan bumbu dapur, yaitu seperti jahe. Yang ini jahe ya Mams. Kemudian ini ada lengkuas, kemudian ada kencur juga. Nah, kemudian ada kunyit. Nah, ini bumbu-bumbu dapur ya, udah aku cuci bersih sampai sebersih-bersihnya dan dimasukkan ke dalam wadah supaya kotorannya semuanya bersih. Dan kemudian di sini ada sosis, bisa sosis apapun terserah deh pokoknya. Jadi ini sosis aku masukkan ke dalam wadah, ini nggak usah dicuci, langsung masukkan ke dalam wadah aja. Ini ada tahu putih, dan untuk tahu ketika sampai ke dalam rumah, tahunya dikeluarkan tuh ya, dicuci dulu, simpan ditata di dalam wadah, kemudian isi oleh air bersih, dan ini harus diganti setiap hari ya. Airnya bisa bertahan 1 minggu lah ya kurang lebih. Kenapa harus diganti tiap hari airnya? Karena supaya kualitas tahunya tetap enak, lembut, dan ketika dimakan itu nggak berbau gitu ya. Kemudian ini ada sayur sawi. Nah, ini sayur sawi tadi aku udah beli pagi tadi. Ini sayur sawinya aku cuci dulu dan kita simpan di dalam wadah Tupperware. Oke. Dan ini ada bawang daun. Nah kan, bawang daun ini aku potong-potong dulu dan ini dibersihkan. Biasanya kan akarnya itu masih ada tanah-tanahnya gitu ya. Kita bersihkan. Dan kemudian ini ada buncis sayuran, apapun bisa dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Ini ada wortelnya cuma 1 biji. Kemudian di sini ada bawang merah dan bawang putih. Ini nggak usah dicuci ya, jadi cukup disimpan aja ke dalam wadah. Dan untuk bawang merah dan bawang putih ini nggak usah ditutup nanti ketika disimpan di dalam kulkas, karena
kualitasnya nanti dia akan berubah bentuk dan akan menjadi lebih layu. Jadi biarin aja dia seperti ini, jadi dibukain aja gitu. Kemudian ini ada jagung, ini sengaja tadi aku udah bersihkan, kemudian disisir ya pakai pisau sehingga berbentuk seperti ini. Tuh, biji-bijian jagungnya simpan, jadi supaya nanti ketika kalian semua pengen masak bikin bakwan jagung atau bisa bikin jagung susu keju, itu tinggal sendok aja kayak gitu, pokoknya simpel aja. Di sini ada tahu kuning, tadi kan tahu putih, nah ini ada tahu kuning. Ini tahu kuningnya di dalam wadah karena ini isinya lebih banyak, teman. Oke, ini ada tahu kuning. Ini sama seperti tahu putih, diisi air ya setengah. Setiap hari itu wajib tahunya airnya diganti supaya kualitas tahunya tetap terjaga dengan baik. Kemudian tadi aku udah beli ini ikan teri karena sedikit, jadi wadahnya kecil aja. Ini ikan teri. Kemudian di depan ini ada cengkeh rawit. Ini udah dibersihkan. Kenapa pakai tisu? Supaya ketika tadi udah dibersihkan, sisa-sisa air yang mengalirnya langsung netes ke dalam tisunya. Seperti itu. Jadi bisa diganti tisunya setiap hari. Dan otomatis ini tangkai cengkeh rawitnya dibuang aja. Kemudian di sini tadi aku beli ikan asin. Ini ikan asin dimasukkan ke dalam wadah supaya simpel. Jadi semua plastik tadi ketika belanja itu semuanya dibuang. Jadi nggak ada yang masih menempel dengan sayuran-sayuran yang ada di sini. Kemudian di sini ada gula merah. Buat kalian semua misalnya beli gula merah di luar yang biasanya pakai plastik, ini langsung pisahkan aja, masukkan ke dalam wadah rapat ya, supaya simpel aja gitu. Mau dipotong-potong dulu juga lebih bagus, supaya tinggal masak tinggal gampang aja gitu, simpel. Oke, semuanya sudah disusun dengan rapi. Ini namanya food preparation. Jadi ini memudahkan banget buat kalian semua di rumah yang tinggal masak-masak, tinggal ngambil sayur bayam, tinggal masukkan ke dalam penggorengan atau wajan kayak gitu. Jadi nggak usah masih ada tangkainya dan kotorannya masih menempel itu. Apalagi sekarang itu lagi bukan zaman ya, pandemik ya kan. Lagi pandemi kayak gini tuh kita kan mesti steril, apa-apa harus cuci tangan seperti itu kan. Jadi seminimal mungkin kita bisa menjaga dimulai dari diri kita sendiri. Ini sih tips dan info untuk kalian semua yang bisa dilakukan di rumah, baik untuk ibu-ibu, untuk adik-adik sekalian, untuk bapak-bapak mungkin, atau untuk kalian semua deh yang lagi menyaksikan video Mimi Zil kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang nanya, aku kan nggak punya wadah Tupperware, bisa pakai apa? Bisa pakai wadah yang berbentuk plastik putih bening seperti ini juga bisa. Kemudian kalau misalnya nggak ada wadah plastik, itu bisa pakai plastik wrap. Jadi yang penting sih sayurnya kualitasnya masih tetap fresh kayak gitu. Jadi dia bisa tahan 1 minggu seperti buncis seperti ini. Bisa pakai plastik bening, yang penting plastiknya warna bening, jangan warna hitam. Karena kalau yang bening kan dia masih steril ya. Jadi pada saat masuk kulkas itu dia lebih fresh aja gitu kalau masuk plastik bening seperti itu. Yang pastinya kalau untuk tahu itu setiap hari harus diganti airnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa diisi di kolom komen ya. Makasih banyak yang udah nonton Mimi Zil kali ini. Tetap stay safe, tetap jaga kebersihan, tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian jangan lupa ya, tekan like dan subscribe jangan lupa. Kemudian komen di bawah ini. Sampai jumpa di video Mimi Zil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!